masih hingga hari ini menjadi perdebatan. Baik perdebatan secara kota ataupun perdebatan secara wilayah atau perdebatan secara kebudayaan. Di Tuban kalau nggak salah ada sandur Mas ya. Sandur itu di Pelumpang kalau nggak salah ya. Semua hampir semua Tuban. Kalau saya mempelajari kebudayaan sandur itu sangat sakral. Seorang penari sandur sebelum menari itu harus istilah itu disembunyikan 7 hari 7 malam. Sakralnya di situ. Dan itu menjadi riset kajian koreografi di Sekolah Tinggi Kesenian Hulatika waktu itu. Nah, tentang irasi sendiri saya begitu mengejutkan sekali ya Pak. Saya baru hari ini dan malam ini. Ketika saya masuk dukuh gemblorasi, ada sesuatu yang membuat saya terkejut. Dukuh gemblorasi ini ada apa? Sebab sebelahnya dukuh gemblorasi itu kalau nggak salah ada jetis Pak ya. Di jetis itu juga ada apa? Nah di situ ada api kan kawan-kawan ya. Sebelahnya itu sebelah kiri dari api itu jetis. Ada pertanyaan. Kemudian saya tarik mulai dari Nganjuk, dari tempatnya Mas Yono, Mas Topan Ardi, Sri Maharaja Halu Topan Ardi, Jayawi Kramawardhana. Kita sepakat. Mas Top dari Nganjuk, kemudian saya tarik ke Dander, dari Dander saya tarik ke daerah Jipang, kemudian saya tarik lagi ke daerah Padangan, saya tarik lagi ke daerah Kaligede, daerah Kaligede yang kemarin teman-teman singgahi. Kemudian saya tarik lagi ke sini Pak. Kemudian dari titik ini ada Gua Ngerong. Kemudian saya sabrang ke sana, ada Meruwut. Nah, ini Pak Kades mungkin dukuh gemblorasi bisa dideklarasikan hari jadi gemblorasi adalah tanggal 7 Juli. Ya benar ya Mas ya. Tanggal 7 Juli 1358 Masehi Pak. Tinggal hitung aja 664 usianya gemblorasi. Lebih tua daripada Desa Ngadirjonya. Kenapa perubahan yang disampaikan tadi oleh Mas Angga, kenapa dulunya desa menjadi dukuh, sekarang menjadi dukuh atau dusun? Itu karena pengembangan tata kota yang dulu Tuban masuk Rembang, Karisidenan Rembang, dan dulu Rembang juga pernah masuk ke Tuban. Itu yang akhirnya menjadi Tuban menjadi terbagi menjadi beberapa kultur Mas. Itu alasannya. Nah pertanyaannya adalah seberapa pentingkah Hayam Wuruk mencantumkan irasi ke dalam prasasti Canggu? Tadi saya dengan kakang saya, sebelah kiri saya ini Kang Maksum. Ya, Kang Maksum ini ya, ini Maksum SK. Sarjana Ilmu Kuburan. Ya, Kang Maksum ini lebih lama menjajaki beberapa titik, bahkan sampai hafal Tuban dengan seluk-beluknya. Tuban ini mulai dari Gua Ngerong sampai Meruwut. Itu ada, saya tarik garis, ada keterkaitan Pak ternyata Pak. Bisa jadi irasi masuk pada Sima Swatantra. Ada apa di Meruwut? Tadi saya ke sana. Di sana ada punden namanya begitu kita jalan berdua dengan Kang Maksum, ada punden namanya masuk Jalan Sentono kan ya. Masuk Jalan Sentono ada punden, dari situ ada Lingga Patok. Di depan pintu punden terbuat dari klaseden, iya. Terbuat dari batu klaseden. Batu klaseden itu batu putih tapi bukan marmer, tapi bercahaya gitu. Kalau kena lampu itu seperti berminyak. Bisa buat batu cincin. Ya. Kalsedon. Apa? Kalsedon. Ya, kalsedon. Ya. Nah, kemudian tak jauh dari situ ada satu bangunan tua di belakang pondok, bentuknya masjid.
Saya tala lingga manglo apa? Kan yo Pak Inggi pengen ngerti. Nah, pertanyaannya di situ lingganya hanya berupa lingga patok tengah. Sebab tidak ada lekukan-lekukan. Iya. Nah, Yoninya di mana, Mas? kenapa? Lingga Di depan makam, di depan pintu makam persis. Dan pernah saya sempat matur juga, sempat tanya juga dengan warga setempat bahwa lingga itu pernah dibuang oleh atau pernah diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, biasa kepentingan artefak. Nah, selepas dari itu, kemudian dari situ, dari pundan tersebut nggak jauh ada bangunan masjid kuno di belakang pondok. Metaleden Belanda. Mas, enggak, tahun 1700-an kan ya, kira-kira ya bangunan itu ya, Ya Belanda. yang masjid tadi. Iya. 1854. 1800-an. Nah, nggak jauh dari situ. Nah, kemudian saya terkejut lagi ketika saya narik dari Prasasti Malenga. Prasasti Malenga itu yang mengeluarkan Mapanji Garasaka tentang Sima Karama. Saya kaget ketika di sana saya juga dikasih informasi oleh Mas Yuda bahwa di sana ada Arca Nandi. Arca Nandi itu Di sana di. Gua Ngerong. Nah, Ngono ya. Dijelasno ya. Iya. Di Gua Ngerong, ya, di Gua Ngerong ada, saya dapat informasi dari Mas Yuda, ada Arca Nandi. Nandi itu artinya sapi. Nah, ini Mas Angga sebenarnya yang lebih tahu. Dan di situ juga ada prasasti hilang prasastinya, prasasti Malengan. Nah, prasasti Malengan itu menjelaskan tentang pemberian sima kepada desa-desa yang membantu untuk melawan raja, dan di situ disebut Lingga Jaya. Ada apa hubung? Ada apakah dengan Linggo yang ada di Meloram? Jadi keterkaitan toponimi yang tercantum dalam prasasti itu misteri besar. Nah, di Rejo itu ada di sebelah sananya Widang, ya. Iya. Ada dua. Karena itu dari situ ada peristiwa apa antara Jenggala dengan Panjalu? Sebab tarikannya di sini ke Airlangga. Enggak menabak. Ya, jadi makanya kalau saya menarik secara geografis hari ini mungkin itu daerah Bojonegoro itu dulu, itu sekarang. Kalau dulu jenis mungkin masuk Rasi tahun 1358. Karena Naditira Pradesa, Naditira sendiri itu adalah pinggiran sungai artinya. Itu bahasa Jawa kuno. Pradesa sekumpulan kelompok masyarakat. Naditira sendiri artinya pinggiran sungai. Nah, tentang perjalanan saya ke sini, ketika melihat perkembangan secara pariwisata sangat potensi. Hanya saja titik-titik tertentu yang harus dijadikan perhatian. Seperti kalau memang di sini ada pusat gerabah, saya tarik kembali ketika di Gosari Gresik ada pusat gerabah terbaik pada saat itu, sehingga Ijrebeng, salah satu Naditira Pradesa yang ada di Gresik, Ilawayu itu menjadi pelabuhan sungai, menjadi sangat penting karena di Gosari ada pusat gerabah terbaik. Jangan-jangan di sini juga terjadi seperti itu. Pertanyaannya adalah, pertanyaannya adalah, kayak IPR TAK. ya, karena kita bicara masa lalu untuk kepentingan masa depan. Siapa Pak Bupati? Ada apa itu? Ya, pertanyaannya adalah, ketika barang temuan yang ada di Bengawan, ketika barang temuan barang apapun yang ada di Bengawan Solo itu dianggap keramat, tapi kenapa pola tingkah panjang Sungai Bengawan Solo buang sampah sembarangan? Itu pertanyaannya. Ada tingkah apa, ada pola apa yang terjadi? Ya, kalau dikatakan oleh Mas Topan tadi, sungai menjadi latar belakang, itu sebuah simbolis.
atau sebuah istilahnya apa? Sanepan. Jadi